Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 13 Jumadats Tsaniyah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 April 2013. Insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim dan kita masih berada di pembahasan tentang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lalu kita sudah membahas 2 kali pertemuan. Yang pertama-tama macam-macam sholawat, makna sholawat, sebagian keutamaan sholawat. Dan yang kemarin kita membahas tentang 40 faedah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini pembahasan yang ketiga dan yang terakhir tentang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya adalah Mawatinus Salati 'alan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tempat-tempat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kapan saja kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Solawat sebagaimana zikir-zikir yang lain mempunyai 2 macam. Yang pertama-tama adalah solawat yang muqayyad. Yang kedua solawat yang mutlak. Kalau solawat yang muqayyad adalah solawat yang telah ditentukan kapan dibacanya menurut hadits-hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu sholawat adalah merupakan zikir yang paling afdal, bahkan lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Karena Rasulullah menerangkan pada saat seperti ini baca sholawat. Adapun selain daripada saat-saat itu maka disebut dengan sholawat yang mutlak. Artinya kapan saja, di mana saja bebas kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini akan disebutkan 15 tempat. Sebenarnya kalau di kitab Jala'ul Afham, kitabnya Ibnul Qayyim, lebih banyak lagi. Tapi kita di sini membatasi yang ada dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, yang sahih tentu saja. Yang pertama-tama as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud al-awwal wal akhir. Yang pertama-tama adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud. Tasyahud yang pertama dan tasyahud yang terakhir, sama-sama baca sholawatnya. Haditsnya adalah hadits yang sahih, diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, beliau berkata, qulna ya Rasulullah, hadas salamu alaika wa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, ini adalah memberi salam kepadamu. Ya, memberi salam artinya para sahabat sudah tahu memberi salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa kaifa nusalli alaik, maka bagaimana kami bersolawat kepada Anda?
Salam sudah tahu, ajarkan sholawat. Lalu beliau bersabda, qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ya, sholawat Ibrahimiyah yang macamnya banyak, sudah kita bahas semuanya. Dan semuanya itu boleh dipraktekkan. Jadi ini dibaca pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi pendapat yang rojih tasyahud awal itu juga sholawat ya. Karena ada sebagian ulama mengatakan tasyahud awal itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, titik langsung berdiri. Ini dikritisi oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Kata beliau, tidak benar itu. Karena ada hadits-hadits yang lainnya yang menyebutkan kalau menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus bersolawat. Iya kan? Bahkan dianggap bakhil, kikir kalau enggak solawat. Bahkan dianggap celaka kalau tidak solawat. Nah ini kan kita menyebut namanya Nabi kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka harus solawat ya. Dan solawat itu kalau hanya Allahumma salli ala Muhammad tidak cukup. Solawat itu harus dengan wa ala ali Muhammad. Jadi tasyahud awal minimal kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berdiri. Sebagian ulama menyatakan sampai innaka hamidum majid, karena memang tidak ada keterangan langsung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sumbernya adalah ijtihad, dan yang pasti adalah tasyahud yang pertama lebih cepat dari tasyahud yang berikutnya, yang kedua. Dan bahwasanya kita juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada alu Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, tempat membaca sholawat adalah indal adzan, ketika mendengar azan. Bagaimana sabda beliau? Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Apabila kamu mendengar muadzin, maka ucapkan seperti ucapannya muadzin. Yang lalu sudah kita bahas ya. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga as-salatu khairum minan naum, pendapat yang rajih kita juga membaca as-salatu khairum minan naum. Kemudian setelah selesai menjawab azan, kalian bersolawat kepadaku, solawatlah kepadaku. Sesungguhnya barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah bersolawat kepada dia 10 kali ya. Kemudian juga baca doanya itu kan, minta wasilah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus kita baca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Itu riwayatnya dinyatakan hasan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, tempat yang ketiga adalah yaumul jum'ah wa lailataha, hari Jumat dan malam Jumat. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru as-shalah alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah." Perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Jadi hari Jumat dan malam Jumat salawat kita lebih dari hari-hari yang lain. Jadi kita perlu punya wirid berupa baca salawat. Jadi wirid itu penting ya. Jadi wirid itu adalah amalan yang kita baca rutin, kontinu, tidak pernah putus ya, terus menerus dibaca, itu namanya wirid. Jadi
Jadi wirid dibaca rutin. Atau juga disebut dengan hizib, itu amalan yang dibaca rutin. Kita perlu punya wirid. Di antara wirid kita adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain sholawat-sholawat yang muqayyad ini, kita juga perlu punya wirid sholawat yang mutlak. Misalnya saya setiap hari harus baca sholawat 100 kali untuk diri kita sendiri. Bagus. Dan kita berusaha istiqomah setiap hari 100 kali. Kurang jangan, lebih tidak apa-apa. Jadi hari Jumat dan malam Jumat, karena ini adalah hari dan malam yang istimewa. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ketika berbicara tentang hari Jumat, beliau menceritakan di sana bahwasanya kalau sudah tiba malam Jumat atau pagi hari Jumat, itu semua hewan takut bukan main. Takut bukan main. Semuanya takut. Takut apa? Jangan-jangan hari ini adalah kiamat. Begitu matahari terbit, senang semuanya. Ternyata tidak jadi kiamat. Jadi hewan-hewan itu kalau malam Jumat takut. Subhanallah, manusia tidak pernah ada takutnya. Malam Jumat atau malam yang lain tetap maksiatnya jalan terus. Orang semakin dekat kepada Allah, maka hatinya semakin bersih dan semakin banyak takutnya. Orang semakin jauh dari Allah, hatinya semakin kotor dan semakin tidak takut kepada Allah, semakin berani. Karena itulah beda antara orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin dosanya kecil, tapi dia takut bukan main. Seakan-akan dia berada di ujung jurang, dia mau jatuh ke bawahnya. Orang munafik dosanya besar, seakan-akan seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dihalau, seakan-akan tidak ada apa-apa. Hari Jumat, malam Jumat, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, fis sabahi wal masai, ketika pagi dan sore, itu membaca adzakarus sabah wal masa, zikir pagi dan zikir sore. Zikir pagi dibaca setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Zikir sore setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. Ini hadisnya sahih. Walaupun ada yang mengatakan dhaif, ya silahkan, itu dhaif menurut kamu. Tapi yang lainnya mengatakan sahih. Dan yang mengatakan sama-sama ulama ahli hadis, sama-sama ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya silahkan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu sore 10 kali, dia pasti mendapatkan syafaatku hari kiamat nanti. Karena itu di kitab Hisnul Muslim ada kan zikir pagi dan zikir sore sholawatnya 10 kali. Dan itu sahih, itu bisa dipakai. Tapi ada kitab lain mengatakan itu hadisnya dhaif. Ya silakan, dhaif berarti beda pendapat di kalangan ahli hadis. Nah, kita enggak usah saling menyalahkan, enggak usah saling menjatuhkan. Karena kalau saling menjatuhkan berarti semua ulama ahli hadis jatuh. Ya kan? Kami pernah tanya kepada Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengenai perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Kami tanya kepada beliau, "Syekh, beda pendapat di kalangan para ulama ahli fikih itu, apakah boleh kita mengatakan bahwa ahli fikih yang ini pendapatnya kan salah? Kita katakan dia melakukan suatu kebid'ahan." Ulama ahli fikih beda pendapat dalam fikih. Apakah boleh kita tuduh ini adalah bid'ah? Kata beliau apa? Jangan. Karena kalau setiap masalah yang ada beda pendapat, ahli fikih yang mungkin tidak sesuai sunnah kita tuduh sebagai bid'ah, maka kelazimannya, konsekuensinya semua ahli fikih adalah apa? Ahli bid'ah.
Jadi idza qulna fi mas'alatin ikhtalafa fiha al-fuqaha annaha bid'ah, lazimana an naqul annal fuqaha'a ya mubtadi'un. Kalau setiap ada masalah beda pendapat di kalangan ahli fikih kita katakan bid'ah, maka konsekuensinya kita katakan semua fuqaha ahli bid'ah adalah semua ahli fikih adalah ahli bid'ah. Karena mesti ada salahnya, mesti ada tergelincirnya. Ya, jadi kita ini ya perlu membahas masalah itu. Kalau ada beda pendapat diterangkan, ada pendapat ini, ada pendapat ini, ya, yang rojih ini menurut kami alasannya ini dan ini. Kemarin saya lihat di Wisol TV, ya. Antum kalau punya parabola, sekarang ini alhamdulillah ada beberapa TV sunnah untuk sebagai alternatif daripada TV-TV yang tidak ada faedahnya, TV-TV yang hanya bahas eyang saja, ya. Yaitu ada Rojak TV, ya. Ada Insan TV, ada Wisol TV, ya. Ini bagus, ini benar-benar isinya ilmu. Saya kemarin lihat di Wisol TV pembahasan tentang sifat sholat Nabi Muhammad SAW, dan saya sangat terkesan dengan pembahasannya. Kenapa? Karena pembahasannya mendewasakan. Waktu itu berbicara tentang sifat, ya, dari berdiri menuju sujud. Jadi sifat caranya Nabi dari posisi berdiri menuju sujud. Yang didahulukan tangan dulu atau lutut dulu. Pembahasannya ilmiah, tidak terkesan mendoktrin. Jadi kesannya itu ya yang benar ini, yang lainnya salah. Enggak. Enak didewasakan kita. Ini ada khilafiyah, beda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tangan dulu, yang berpendapat adalah fulan disebutkan ulamanya. Dan yang berpendapat lutut dulu, ini adalah pendapatnya fulan disebutkan nama-namanya. Yang berpendapat tangan dulu alasannya, dalilnya ini. Yang berpendapat lutut dulu alasannya ini. Dan yang rojih menurut kami adalah tangan dulu alasannya ini. Nah, ini kan enak mendewasakan kan? Ya, jadi tidak terkesan mendoktrin. Ya, karena itu kami sarankan kalau punya parabola itu jangan lupa dibuka 3 channel itu, Rojak TV, Insan TV, dan Wisol TV, mendewasakan. Daripada lihat TV yang tidak ada faedahnya, acara yang hanya membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita terpuruk dan membuat anak-anak kita jadi salah dalam memilih idola. Selanjutnya, yang kelima, di antara tempat yang dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW adalah fil majalis wa inda ijtima'il qaum qabla tafarruqihim. Di majelis-majelis dan ketika berkumpulnya suatu kaum sebelum berpisah. Jadi ketika kita bermajelis, kumpul-kumpul, itu usahakan ada baca sholawatnya. Walaupun tidak harus dipimpin, ya, baca sendiri-sendiri. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tiadalah suatu kaum yang duduk di satu majlis yang mana mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya dan mereka tidak bersolawat kepada Nabi mereka, melainkan majlis itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan untuk mereka. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazab mereka, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni mereka. Jadi majlis yang tidak ada zikirnya, yang tidak ada solawatnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah majlis yang akan menjadi penyesalan, majlis yang penuh dengan kekurangan. Ya, kumpul-kumpul ada sholawatnya, baca sendiri, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun bukan berarti sholawat ini untuk tanda majelisnya selesai. Kan biasanya gitu kan, kalau sudah selesai acaranya tidak pulang-pulang, ya, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi baru pulang.
Nah, bukan gitu maksudnya. Maksudnya bukan itu, malah kesannya jelek. Malah seakan-akan kesannya sholawat untuk ngusir orang. Kemudian yang keenam, di antara tempat yang dianjurkan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah inda dzikrismihi sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebut nama beliau. Bagaimana sabda beliau? Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seseorang yang aku disebut di sisinya dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ya, celaka. Tidak mau solawat kepada Nabi, disebut Nabi di sisinya. Jadi kalau ada orang nyebut Nabi, solawat. Dan solawat bukan hanya di dalam hati diucapkan, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulutnya komat kamit walaupun tidak usah keras-keras supaya tidak ganggu orang lain. Masya Allah, apa beratnya membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi itu siapa? Para ahli hadis. Para ahli hadis. Karena setiap baca hadis selalu baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat terus ahli hadis itu. Sehingga disebutkan ahli hadis itu walaupun masanya jauh dari Nabi, tapi jiwanya bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, di antara tempat yang dianjurkan membaca sholawat adalah fi kulli waqtin wahin, ya, pada setiap saat. Tadi kan disebutkan ya, pada pagi dan sore. Sekarang malah lebih umum, setiap saat. Pokoknya yang banyak sholawat. Bagaimana sabda beliau? Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum aliyya sholatan. Manusia yang paling dekat kepadaku hari kiamat nanti adalah yang paling banyak di antara mereka sholawatnya kepadaku. Jadi orang yang paling dekat hari kiamat nanti daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak baca sholawat kepada beliau. Dan tentu kita ingin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dekat beliau berarti kita masuk ke dalam surga. Berarti kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Dekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kedelapan, inda doa, ketika berdoa. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW mendengar ada orang berdoa tidak membaca sholawat. Lalu beliau mengatakan ajilah hadza. Orang ini terburu-buru, langsung doa tidak pakai sholawat. Dipanggil oleh beliau lalu diajarkan. Beliau mengatakan idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wathana alaihi. Thumma liyusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'du bima syaa'. Apabila seorang dari kamu berdoa, hendaklah memulai dengan memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru doa sebagaimana yang dia sukai, sebagaimana yang dia inginkan. Jadi tata cara doa ya, muji Allah, minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru kemudian berdoa. Tata cara berdoa. Kemudian kalau kita mau lebih lengkap lagi, ditutup juga dengan pujian kepada Allah, salawat dan pujian kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti ada keterangan-keterangannya. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai' hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata sahabat Umar. Sesungguhnya doa itu berhenti di antara langit dan bumi, tidak bisa naik sedikit pun doa itu, sehingga kamu bersolawat kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita doa tidak sholawat, doa kita tidak bisa tembus, tidak bisa ke langit. Doa kita berhenti antara langit dan bumi. Sholawat baru doanya bisa tembus, baru bisa naik ke langit. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza arada ahadukum an yas'al falyabda' bil madhah wat thana' 'ala Allah bima huwa ahluh, thumma liyusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma liyas'al ba'du fa innahu ajdar an yanjah." Apabila seorang dari kamu mau minta kepada Allah, maka hendaklah memulai dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepada Allah yang selayaknya bagi Allah. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meminta permohonannya apa? Setelah itu, maka itu lebih layak untuk sukses dikabulkan doanya. Ya. Jadi pujian kepada Allah, semakin pandai kita memuji, semakin bagus. Kalau kita lihat doanya Nabi kan, selalu muji-muji Allah dulu. Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal ard wa rabbal 'arsyil 'azim, rabbana wa rabb kulli syai', faliqal habbi wan nawa, munzilat taurati wal injili wal furqan. Kemudian juga beliau berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun. Baru doa. Jadi kita susun ya. Kita harus pandai nyusun pujian-pujian. Yang ada di Hisnul Muslim banyak pujian kita susun. Pujian, lalu sholawat. Baru kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat layak doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang salafus saleh yang lain yang bernama Ahmad bin Abil Hawari, beliau mengatakan, sami'tu Aba Sulaiman Ad-Darani yaqul, aku mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, man arada an yas'alallaha hajatahu falyabda' bis salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal yas'al hajatah wal yakhtim bis salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna as-salata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqbulah wallahu akram an yarudda ma bainahuma. Subhanallah. Ini ada faedah ini. Faedah yang sangat mendalam ya. Abu Sulaiman Ad-Darani salah seorang salafus saleh, salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin minta kepada Allah hajatnya, maka hendaklah memulai dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian baru minta hajatnya. Setelah itu ditutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi permulaannya sholawat, penutupannya sholawat, doa diantaranya. Kenapa? Alasannya karena sholawat kepada Nabi itu pasti diterima Allah. Sholawat kepada Nabi pasti diterima Allah. Dan Allah itu maha loman untuk menolak yang diantara keduanya. Ya, jadi istilah mosok pertama yang diterima, terakhir diterima, tengah-tengahnya ditolak. Kan enggak mungkin. Jadi pertama yang diterima, akhirnya diterima, tengah-tengahnya ya diterima pisan. Allah itu kan akram. Akram itu maha mulia, maha dermawan. Tidak mungkin Allah menolak di antara kedua sholawat yang mana ujung-ujungnya, pertamanya dan terakhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara rahasia mengapa doa dibuka dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Tentu juga pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-9, inda dukhulil masjid wa indal khuruj minhu, ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Bagaimana sabda beliau, idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal yaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik, wa idza kharaja falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma ajirni minasy syaithanir rajim. Apabila seorang dari kamu masuk masjid, maka hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan mengucapkan Allahumma ftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mengucapkan Allahumma ajirni minasyaitonir rajim, ya Allah selamatkanlah hamba dari syaitan yang terkutuk. Ini doa masuk dan keluar masjid, ada di Hisnul Muslim. Ya, doa masuk masjid kan? A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Kemudian keluarnya bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma a'simni minasyaitonir rajim, atau juga Allahumma iftah li abwaab fadlik. Semuanya ada riwayatnya. Kemudian juga di dalam riwayat At-Tirmidzi beliau bersabda, "Idza dakhala al-masjid shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Atau kana Rasulullah sallallahu idza dakhala al-masjid shalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau masuk masjid baca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau mengajarkan kepada kita untuk kalau masjid baca sholawat seperti itu. Berarti Nabi Muhammad kalau baca sholawat juga gitu kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ke-10, inda Safa wal Marwah, ketika berada di Safa dan Marwah, yaitu ketika sa'i. Ini jarang yang mengamalkan. Yang mengamalkan ini jarang sekali. Karena kalau sudah sa'i kadang sibuk muter-muter saja. Lupa kalau ini adalah sedang beribadah, kekhusyuannya hilang. Atau mungkin juga karena faktor ramai sekali. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridainya, idza qadimtum fatufu bil baiti sab'an wa sallu 'indal maqam rak'atain ثم أتوا الصفا فقوموا من حيث ترون البيت فكبروا 7 تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك. Apabila kamu sudah datang ke Mekah, maka tawaflah 7 kali putaran, kemudian sholatlah di samping makom Ibrahim 2 rakaat. Kemudian datang ke Safa, lalu berdirilah di Safa sampai menghadap Ka'bah, ya, lalu membaca takbir 7 kali. Di antara 2 takbir memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu minta permohonanmu apa, dan di Marwah juga lakukan seperti itu. Di sini beliau mengatakan takbir 7 kali ya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada sunnah, takbirnya itu 9 kali dibagi 3. Dan kita kalau habis tawaf menuju Bukit Safa, sampai di Bukit Safa kan membaca zikirnya dulu, innas safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha tafwima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bih. Dan ini dibaca 1 kali saja, 1 kali tok ini ketika di Bukit Safa pertama datang. Kebanyakan orang umroh itu baca terus, di Safa baca ini, Marwah baca ini, Safa lagi. Nah, itu tidak sunnah. Jadi ini dibaca 1 kali saja pertama datang di Safa. Nah, setelah itu naik ke Safa. Jangan keburu-buru muter. Naik ke Safa, cari tempat yang sepi. Tempat yang sepi yang kira-kira tidak ditabraki orang. Di atas sana lihat Ka'bah. Kali dari Safa Ka'bah masih kelihatan. Ya, lalu ngangkat tangan, doa. Membaca takbir itu kan diulang-ulang 3 kali, diselingi dengan doa. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah.
lalu sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu doa. Kemudian setelah doa baca itu lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa lagi. Terus baca yang ketiga, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tanpa doa. Selesai. Terus turun ke Marwah. Di Marwah itu lagi, berhenti lagi di Marwah, ngadep Ka'bah. Tapi Ka'bah tidak kelihatan karena sudah ketutupan tembok. Yang penting ngadep ke arahnya, doa lagi sambil ngangkat tangan. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW, dan ini jarang yang mengamalkan. Antum amati orang kalau sa'i, jarang yang berhenti doa, jarang. Kebanyakan wis muter aja gini aja, muter aja. Kemudian yang ke-10, yang ke-11, ba'da takbirati tsaniyah min sholatil janazah. Yang ke-11 adalah setelah takbir kedua daripada sholat janazah. Dari Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, awwalu takbirah minas salati 'alal janazati thana'un 'ala Allah 'azza wa jalla, wa tsaniyah salatun 'ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa tsalitsah du'aun lil mayyit, war rabi'ah assalam. Takbir yang pertama dari salat jenazah adalah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau ini. Yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa kepada si mayit. Yang keempat, salam. Ya. Kemudian juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu yukabbir 'alal janazati wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul Allahumma barik fihi wa salli 'alaihi waghfir lahu wa awridhu haudha nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Umar ketika takbir salat jenazah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendoakan si mayit. Urut-urutannya kalau yang sesuai sunnah, takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca sholawat minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga baca doa. Ya, doanya banyak kan? Kalau seandainya kita bingung ya, nggak hafal, maka diulang-ulang aja. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, boleh. Kalau orang perempuan, Allahumma ighfir laha, Allahumma arhamha, Allahumma ighfir laha, Allahumma arhamha, boleh diulang-ulang. Takbir yang keempat, mau doa lagi boleh, mau langsung salam juga boleh. Sholat jenazah. Nah, namun ada beberapa keanehan yang terjadi, dan ini sepertinya dulu-dulu itu tidak ada. Baru-baru ini aja muncul dan sekarang semakin semarak. Kalau sholat jenazah itu cepatnya bukan main, setelah salam doanya panjangnya bukan main. Iya kan? Ini enggak ada sunnahnya. Justru sholat jenazah itulah tempatnya doa. Ini kalau sudah bid'ah muncul, sunnahnya mati. Dulu-dulu kok enggak ada sih gitu itu. Dulu-dulu saya kok enggak ada doa setelah sholat jenazah, enggak ada dulu-dulu itu. Itu kan baru-baru ini aja. Ya, mungkin 20 tahun terakhir ini. Dulu-dulu enggak ada. Jadi sholat jenazah itu ya doa. Kalau alasannya kan banyak orang enggak ngerti. Jadi kita pimpin aja doa setelahnya biar mereka tinggal bilang amin. Oh, bukan solusi itu. Kalau enggak ngerti diajari. Kalau enggak ngerti dipinterkan. Kalau bodoh dikasih ilmu. Bukan dibiarkan bodoh terus. Jadi gitu. Atau kalau seandainya kita sholat di hadapan orang-orang awam, kita beritahu. Nanti setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah takbir kedua baca sholawat. Setelah takbir ketiga baca doa. Kayak sampean gak ngerti dongane baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, sampean ulang-ulang gak apa-apa. Mosok gak iso ngono tok rek. Ya, takbir keempat katen ndonga maneh gak apa-apa, langsung salam ya gak apa-apa. Gitu aja kan. Sehingga pernah ada kejadian
Setelah sholat jenazah selesai, ndak doa. Ribut orang-orang, waduh medit rek, gak nduwa maneh rek. Medit gak nduwa maneh. Medit apa? Ini sunnah ini. Kalau kamu tuduh ini medit, berarti kamu nuduh Rasulullah juga medit. Kamu nuduh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya medit kabeh lek ngono. Ndak ada, doa itu di dalam sholat jenazah itu doa. Bukan selesai sholat jenazah, tapi ya begini ini. Ya sudah diramal dari dulu oleh para sahabat nanti akan muncul kayak gini. Jadi mereka bikin satu amalan dianggap sebagai sunnah. Kalau kita ingkari kita dianggap apa? Mengingkari sunnah. Padahal bukan sunnah. Jadi begitu. Kemudian yang ke-12, indal wuquf ala qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdiri di kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan kita sunnah ya. Kalau kita berada di Madinah, sunnah ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari Indonesia tujuan kita adalah masjidnya Nabi. Setelah di masjidnya Nabi, ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari Indonesia tujuannya bukan kuburan. Dari Indonesia tujuannya adalah masjid. Sholat di sana, nah, di masjid ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Ra'aitu Abdullah ibn Umar yaqifu ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Abdullah ibn Umar berdiri di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita di kuburannya Nabi kan beri salam dan sholawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa salawatullahi wa salamuhu alayka wa ala ahlik, minimal gitu. Yang ke-13, indal qunut, ketika membaca doa qunut. Ya, doa qunut. Tentu saja yang sunnah adalah qunut witir. Dan itu pun tidak terus-menerus, kadang kunut, kadang tidak. Kalau kunut subuh masih dipertentangkan. Yaitu dari Qatadah dari Abdullah bin Al-Harith, anna Aba Halimah Mu'ad kana yusalli anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut. Bahwasanya Mu'ad bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kunut. Ya. Jadi selesai kunut, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, jadi baca solawat. Yang terakhir atau yang ke-14 dulu, ada 15. Athna salatil Id, yaitu ketika salat Id. Dari Alqamah bahwasanya Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari, Hudzaifah, ketika itu ada penguasa Al-Walid bin Uqbah keluar untuk atau sebelum salat Id, satu hari sebelum salat Id keluar. Lalu bertanya kepada para sahabat itu, inna hadzal Id qad dana, sesungguhnya Id sudah dekat, lebaran sudah dekat. Fa kaifat takbir, bagaimana caranya takbiran? Atau juga ya, bagaimana caranya takbir? Qala Abdullah bin Mas'ud menjawab, tabda fatukabbir takbirah taftahu biha as-salah wa tahmad rabbak wa tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tad'u wa tukabbir wa taf'al mithla dzalika, dan seterusnya. Panjang ya. Ini maksudnya adalah takbir-takbir pada waktu sholat Id. Ya, sholat Id kan takbir pertama berapa? 7. Takbir kedua 5. Nah, di antara takbir ini dari Nabi memang tidak ada riwayatnya. Dari Nabi tidak ada riwayat baca apa. Enggak cukup takbir aja, Allahu Akbar, diam, Allahu Akbar, diam, Allahu Akbar. Boleh. Tapi ada juga riwayat dari sebagian sahabat ini, di antaranya Ibnu Mas'ud, yaitu membaca sholawat atau juga pujian-pujian kepada Allah. Jadi di antara takbir baca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pujian-pujian kepada Allah. Misalnya kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, takbir lagi, sholawat, muji-muji Allah, terus seperti itu. Jadi boleh kita baca, boleh kita tidak baca apa-apa. Yang terakhir, yang ke-15, indal qiyam minal majlis, ketika berdiri dari majlis.
Dari Uthman bin Umar mengatakan, sami'tu Sufyan bin Sa'id, aku mendengar Sufyan bin Sa'id, ma la uhsi, tidak bisa aku hitung seringnya, idza aradal qiyam yaqul sallallahu wa malaikatuhu ala Muhammad wa ala anbiya'illah wa malaikatih. Ya. Jadi salah seorang salafus saleh, Sa'id Sufyan bin Sa'id, kalau berdiri dari majelis baca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan versi-versi yang lainnya. Wallahu a'lam. Itu dulu materi pada malam hari ini. Insyaallah pada malam-malam berikutnya kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Hisnul Muslim. Wallahu a'lam. Ustadz, tadi ada perkataan semakin tinggi iman seseorang semakin takut dia kepada Allah. Terus bagaimana jika seorang muslimah yang ikut taklim tapi masih berpakaian tidak syar'i? Apakah tidak ada rasa takut kepada Allah? Ya. Ya, doakan saja. Doakan saja, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, doakan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu informasi yang sangat penting, bahkan mungkin kita baru dengar pada malam hari ini. Ternyata ada satu sifat kemunafikan, yang sifat ini hanya ada pada wanita. Satu sifat kemunafikan yang ada pada wanita, di orang laki tidak ada. Khusus wanita sifat ini. Dan haditsnya hadits yang sahih. Haditsnya hadits yang sahih. Kan tanda-tanda orang munafik banyak kan? Ya, tandanya orang munafik sangat banyak. Tapi ada satu tanda yang khusus bagi wanita. Saya bacakan haditsnya ya. Yaitu ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Albani bagaimana di dalam Sahihul Jami'. Wa syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannah minhunna illa mithlal ghurab al-a'sam. Ya. Dan perempuan yang terburuk di antara kamu adalah al-mutabarrijat al-mutakhayyilat, yang bertabarruj dan yang membanggakan keindahan dirinya. Ya, maksudnya perempuan yang paling buruk itu adalah perempuan yang menampakkan keindahan dirinya kepada orang-orang laki yang bukan mahramnya, termasuk yang tidak memakai jilbab. Tentu lebih pantas masuk di sini. Al-mutakhayyilat, yang mereka itu tentu saja membanggakan dirinya, kan senang kalau dilihat oleh orang, dia merasa bangga, keindahannya dilihat orang, ya, keindahan tubuhnya, fisiknya, kecantikannya dan yang lainnya. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Wa hunnal munafiqat, mereka adalah perempuan-perempuan yang munafik. Jadi perempuan enggak berjilbab itu perempuan munafik. Yang tidak berjilbab syar'i adalah perempuan munafik. Ini yang mengatakan bukan saya loh, jangan marah sama saya. Moro rebung arep gak ngaji mana ya. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang perempuan-perempuan munafik. Bukan hanya itu, bahkan beliau mengatakan la yadkhulul jannah minhunna illa mithlul ghurab al-a'tam. Tidak masuk surga daripada wanita-wanita itu kecuali seperti burung gagak, ya, al-a'tam, maksudnya itu burung gagak yang di salah satu kakinya itu warna putih. Maksudnya ini adalah burung gagak yang sulit ditemukan, yang jarang ada. Artinya mereka tidak masuk ke dalam
surga. Subhanallah. Sehingga para ulama menyebut ini adalah merupakan satu-satunya sifat munafik yang dimiliki oleh orang perempuan, khusus perempuan. Laki-laki tidak ada di sini. Laki-laki masih ada yang lainnya. Kalau janji ingkar, ya, kalau ngomong bohong, kalau diberi amanat khianat, dan masih ada yang lain-lainnya. Tapi ini khusus perempuan. Tadi kan umum laki perempuan ya. Jadi sekali lagi, orang perempuan yang tidak berjilbab yang syar'i, tidak berpakaian syar'i, maka dia apa tadi? Apa dia tadi? Dia adalah orang munafik. Loh, hatinya kan baik. Loh, kita tidak ngurus hatinya orang. Hati bukan urusan kita, hati urusannya dae karo Allah. Kita nilai luarnya. Luarnya. Jadi kewajibannya kan ada dua. Kewajibannya adalah memperbaiki hati dan menutupi badan. Hatinya jelek, badan tetap ditutup. Bukan berarti hati saya masih belum baik, saya masih belum istiqomah, jadi belum pantas jilbaban. Loh, tidak. Hatimu jelek, itu adalah jelek. Tidak jilbaban, tambah jelek lagi. Jeleknya double. Kalau kamu jilbaban, jeleknya satu, hatinya jelek. Jilbabannya bagus. Jadi lek atine wis welek gak jilbaban, eleke double. Luar dalam elek kabeh. Tapi lek jilbaban atine welek, eleke mek situ. Atine tok elek, awake apik. Ya. Gitu kan? Antum milih mana? Milih jelek dua atau jelek satu atau baik dua? Bagaimana dengan sholawatnya malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad? Apakah ini hadis sahih atau tidak? Yang mana ini ya? Kalau mau tidur baca sholawat dengan mulut qomat kamit setelah lama dan capek, dilanjutkan di dalam hati, sholawatnya boleh atau tidak? Oh, boleh. Jadi zikir dengan lisan boleh, zikir dengan hati juga boleh. Tadi disebutkan sholat di samping makam Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana dengan keterangan yang melarang kita untuk sholat di dekat kuburan? Dan bagaimana jika dalam lingkungan masjid ada kuburannya? Apakah boleh kita sholat di masjid tersebut? Yang dimaksud makam Nabi Ibrahim itu bukan kuburan ya. Yang ada di depannya Ka'bah itu loh, ya, warna kuning kayak emas itu bukan kuburan. Itu adalah bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim yang oleh Allah disuruh diabadikan di sana. Diabadikan dengan perintah dari Al-Quran, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Jadi bukan kuburan. Dan ini ada dalilnya, kita bukan ngarang. Jadi setelah tawaf itu sunnah kita sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi makom di depan kita, Ka'bah juga di depan kita. Jadi bukan kuburan ya. Adapun sholat di masjid yang ada kuburannya dilihat dulu. Yang ada kuburannya itu apa dulu? Apakah ada kuburan dulu lalu dibangun masjid? Ataukah ada masjid dulu baru ada kuburan belakangan? Kalau kuburan dulu baru kemudian dibangun masjid di atasnya, maka harus dibongkar masjidnya. Ini namanya adalah masjid diror. Tapi kalau masjidnya ada dulu baru kuburannya belakangan, nah itu memang juga tidak benar secara syar'i. Tapi bagaimana hukum di sana, sholat di sana? Para ulama mengatakan kalau kuburannya ada di luar ya, ada penutupnya tembok atau pagar, maka boleh sholat di masjid itu. Kalau Syekh Albani rahimahullah ta'ala mensyaratkan temboknya ada dua, temboknya kuburan dan temboknya masjid. Kalau Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala yang dari Yaman, yang mana di Yaman banyak masjid ada kuburannya, beliau tidak mensyaratkan dua tembok. Yang penting ada pembatasnya. Di luar masjid yang penting ada pagernya, yang penting ada temboknya. Tidak apa-apa sholat di situ, sah. Sholatnya sah ya. Tapi tetap tidak diperkenankan ngubur orang di sekitar masjid, karena rawan untuk syirik. Jadi rawan untuk berbuat syirik, rawan sekali. Adakah tempat kita dilarang untuk bersolawat?
Ya tentu tempat-tempat yang tidak selayaknya, tempat-tempat yang kotor, di kamar mandi. Tapi kalau di dalam hati tidak apa-apa. Kalau diucapkan jangan, sama dengan zikir. Untuk sholawat setiap hari, apakah kita harus terjaga wudhu kita atau tidak berwudhu? Bolehkah kita bersolawat? Boleh. Ya, Rasulullah itu yadzukurullah ala kulli ahyani. Rasulullah zikir terus. Jadi sholawat sama dengan zikir. Punya wudhu boleh, tidak punya wudhu juga boleh. Ini ada pertanyaan, dari kajian yang lalu Ustadz menjelaskan masalah orang pelin-pelan dan orang cerdas. Di sini maksudnya dia menggunakan dua redaksi yang berbeda di tempat dan masjid yang berbeda. Mohon penjelasannya dan contohnya antara cerdas dan pelin-pelan. Iya, ini penting ya. Ini masalah fikih dalam hal berdakwah. Kan para ulama menganjurkan kalau kita berada di satu tempat yang mereka menganut madhab fikih tertentu, kita dianjurkan mengikuti fikih itu. Iya kan? Ini sepakat para ulama. Bahkan Syekh Utsaimin ketika kami tanya, kami di Indonesia ngajar fikih apa? Jawabannya, di negaramu fikihnya apa? Syafi'i. Kamu ajarkan Syafi'i. Iya. Nah, jadi ketika kita berada di orang-orang yang bermadhab Syafi'i, ya kita mengajarkan fikih Syafi'i. Tapi ketika kita berada di orang-orang yang siap untuk tidak fanatik kepada madhab, maka kita ajarkan kepada mereka untuk tidak terikat madhab. Bermadhab boleh, tapi tidak fanatik kepada madhab. Jadi contoh yang paling gampang, ketika dakwah di depannya antum di sini Al-Ghifari, ya, Gria Santa, Jalan Soekarno-Hatta, tengah-tengah kota Malang. Dengan dakwah di desa sana, desa pedalaman, sama enggak kira-kira redaksi kita? Kalau di sini kita bebas. Madhab mengatakan gini-gini, tapi yang rojih adalah seperti ini, dalilnya ini. Antum siap kan? Siap. Coba kalau di desa sana kita ngajar gitu, bagaimana hasilnya? Ya bingung. Kalau di desa sana kita ajarkan aja fikih yang mereka pelajari selama ini. Misalnya mereka belajarnya Safinatun Najah, ya kita ikuti wis melok kitab Safinatun Najah. Selama tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang fatal, yang prinsip beda-beda masalah fikih, ya tidak apa-apa. Karena memang mereka madhabnya adalah madhab Syafi'i dan mereka belum siap untuk diajak tidak fanatik kepada madhab. Bingung nanti, bingung. Nanti gurunya ngajarkan Syafi'i, kita ngajarkan yang beda, tambah bingung seakan, kasihan. Dan ini bukan pelin-pelan, ini namanya orang yang tahu menempatkan diri. Ya, dia tahu siapa mad'unya, siapa audiennya, siapa yang diajak bicara, kapan harus bersikap. Jadi seperti itu. Karena itu di tempat-tempat orang yang madhab Syafi'i kita ajarkan aja kitab-kitab Matan Abi Suja, itu aja. Tapi kalau mereka siap untuk berubah, nah madhabnya itu gini. Tapi sebenarnya ada dalil sahih yang bertentangan dengan ini. Ya kita kembali kepada dalil yang sahih saja. Dan itu pun juga nasihatnya para imam 4, nasihatnya gitu semuanya. Imam Abu Hanifah, ya, Malik, Syafi'i, Hambali, semuanya bilang kalau ada ucapanku berbeda dengan hadits yang sahih, kamu buang ucapanku, kamu amalkan hadits yang sahih. Apakah boleh bersolawat dan kemudian berdoa waktu sujud dalam sholat sunnah atau sendirian? Boleh. Jadi sholawat tetap, walaupun kita sujud mau doa, ya baca sholawat tetap. Sholawat kan mendoakan Nabi Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini tulisannya kecil sekali ini. Apakah apabila kita mendengar nama Nabi disebutkan, kita hanya menjawab mengucapkan sallallahu alaihi wasallam
sudah cukup dalam bersolawat. Tidak cukup. Wa ala alihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Majelis seperti apa yang diwajibkan membaca salawat? Apakah semua jenis majelis, misalnya majelis jual beli, rapat kantor atau urusan kerja, atau hanya majelis-majelis mengingat Allah saja? Semua majelis. Jadi semua majelis dimanapun kita bermajelis, jangan lupa baca salawat, jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ketika doa pada doa-doa yang diajarkan Rasul seperti doa makan, tidur, masuk rumah didahului oleh salawat? Kalau itu tidak ya. Misalnya makan kita membaca bismillah, itu aja boleh. Tidak harus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bismillah. Ya. Habis makan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi. Tidak ya. Bagaimana kalau kita kerja di kantor? Apakah di saat mau pulang kita bersolawat dulu baru pulang, ataukah kita mengajak teman bersolawat? Ya kita solawat sendiri aja, atau mengingatkan teman tidak apa-apa. Tapi solawatnya tidak usah bareng-bareng. Ya kita solawat, kita ingatkan jangan lupa baca solawat. Jadi tidak usah mau pulang kantor kumpul dulu. Ayo kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baru pulang. Tidak ada. Sahabat dulu tidak ada yang seperti itu. Ya, itu dulu aja. Yang belum terjawab mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.